Saya Algasela Permadi dari kelas TI 19A NIM 19051204002. OSI layer merupakan gabungan dari dua kata yaitu OSI dan layer, di mana OSI sendiri mempunyai arti atau singkatan Open System Interconnection, sedangkan layer merupakan lapisan-lapisan prosedur yang terjadi dalam proses pengiriman informasi atau data melalui koneksi jaringan antar komputer. Ada 7 lapisan dari OSI layer. Yang pertama adalah physical layer, merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Nantinya di sini data akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik. Katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau bisa juga infrared dan cahaya biasa. Layar ini tidak mempunyai protokol karena pada layar ini hanya mengirim bit-bit data. Kemudian yang kedua adalah data link layer. Data link layer dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga berbentuk data frame. Selain itu, data link layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya saja seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Data link layer terbagi menjadi 2 sub-layer, yaitu MAC atau Media Access Control dan juga LLC atau Logical Link Control. Tugas dari MAC sendiri tak lain adalah mengendalikan perangkat dari suatu jaringan, sedangkan LLC sendiri bertugas mengidentifikasi kemudian membungkus protokol network layer dan juga melakukan kontrol terhadap pemeriksaan kesalahan. Adapun beberapa protokol dari data link layer, yang pertama adalah Point-to-Point Protocol atau PPP. Protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua adalah SLIP atau Serial Line Internet Protocol. Protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang ketiga adalah Network Layer. Tugas dari Network Layer adalah mengidentifikasi alamat IP atau Internet Protocol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Protokol yang terdapat pada layer ini antara lain 1. IP atau Internet Protocol, mekanisme transisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua adalah ARP atau Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Kemudian RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Kemudian yang keempat adalah ICMP atau Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada host. Kemudian yang terakhir adalah IGMP atau Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message kepada grup penerima. Kemudian adalah Transport Layer, untuk mengirim pesan antara 2 atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini adalah tanggung jawab dari Transport Layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keadaan jalur komunikasi yang sudah diberikan. Protokol yang tersedia di layer ini adalah TCP/IP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. UDP atau User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layar di atasnya. Kemudian adalah Session Layer. Tanggung jawab dari Session Layer adalah mengendalikan sesi koneksi, dialog,
dan juga mengelola, bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakan sirkuit virtual yang mana disebut oleh lapisan OSI bernama transport layer. Protokol yang ada pada layer ini antara lain: yang pertama adalah NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Kemudian ada NetBEUI atau NetBIOS Extends User Interface, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian ada presentation layer, melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan komunikasi, merupakan tugas dari presentation layer. OSI layer nomor 6 ini juga bertanggung jawab melakukan ekskripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Protokol yang terdapat pada layer ini adalah: yang pertama adalah Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line text. Yang kedua adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang bisa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga adalah SNMP atau Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Application layer. Application layer merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi, dan juga penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer. Application layer. Application layer merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi, dan juga penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer. Berikut beberapa protokol yang ada di layer ini. Ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam suatu web browser melalui www. Kemudian ada DNS atau Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. TCP/IP terbentuk dari dua kata, yaitu TCP dan IP. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol dijadikan satu nama sebab fungsi yang saling bekerja sama dengan komunikasi data. TCP/IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan juga digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun LAN atau local area network yang terhubung ke internet. Adapun karakteristik dari TCP/IP, yang pertama adalah dapat berdiri sendiri tanpa harus dibahas pada perangkat keras jaringan apapun, yang memungkinkan protokol ini bisa bergabung dengan banyak jaringan komputer. TCP/IP dapat dijalankan secara virtual melalui berbagai media fisik transmisi data seluruh dial-up atau Ethernet. UDP atau User Data Protocol, yang merupakan salah satu jaringan protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirim pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi saat Anda mengirim pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat Anda melakukan pertukaran data. Cara kerjanya adalah dengan adanya channel yang berfungsi sebagai penghubung host untuk dapat bertukar data. Channel tersebut membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat untuk bisa terhubung ke UDP sekaligus menyiapkan IP dan nomor port dari host tujuan. Perbedaan OSI layer dan TCP/IP. OSI layer dan TCP/IP memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layer dan TCP/IP dirancang berbeda walaupun dasarnya memiliki kegunaan yang sama. OSI layer memiliki 7 buah layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transfer layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Sedangkan TCP layer
atau TCP/IP hanya memiliki 4 buah layer, yaitu Network Access Layer, Internet Layer, Transport Layer, dan Application Layer. Perbedaan TCP/IP dan UDP. Dari segi jenis koneksi, TCP/IP disebut Connection Oriented, atau semua paket data yang dikirimkan akan diperiksa kembali. Jika terdapat informasi yang hilang atau tidak sesuai dengan paket yang dikirim, maka paket data akan dikirim kembali. Sedangkan UDP disebut dengan Connectionless. Semua paket data dikirim tanpa adanya pengecekan hingga semua data sampai ke tujuan. Hal ini menyebabkan jika ada informasi yang hilang akan diabaikan. Dari segi penggunaan, TCP/IP cocok untuk aplikasi yang memerlukan keadaan tinggi dengan waktu yang kurang cepat. Sedangkan UDP cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transmisi cepat, efisien, dan mengizinkan adanya sedikit informasi yang hilang. Dari segi keamanan, TCP/IP menawarkan keamanan yang lebih baik untuk spoofing attacks. Sedangkan UDP tidak dapat menawarkan keamanan pada data yang dikirimkan. Sekian pemaparan dari saya.